Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa akan sandarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh menghirup udara dengan bebas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kemurahan, buat nafas hidup yang Kau beri Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman. Mari Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Aba Bapa. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah membuka diri dengan keberadaan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada istilah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tentunya kita dalam kehidupan ini terjalin satu hubungan antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak. Kita menjalani kehidupan sehari-hari ini, banyak hal yang bisa kita lakukan antara orang tua dan anak. Seringkali ada permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu disengaja ataupun tidak. Tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita tentunya bergaul erat dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Ketika kita mau membuka diri dengan mereka, kita mau sharing dengan anak-anak kita, kita mau berbagi cerita dengan anak-anak kita, kita akan terjadi relationship antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Dan ketika anak-anak ini merasa dekat dengan kita, maka ketika mereka mengalami hal-hal yang mungkin berat dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan lari ke orang lain. Mereka akan mencari perlindungan Bapak kita, mencari perlindungan orang tuanya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita, supaya kita lanjut umur di bumi, lanjut usia di bumi. Dan sebagai bapak-bapak, kita tidak boleh
mendukakan hati anak-anak kita, melukai hati anak-anak kita. Bagaimana kok bisa orang tua itu seringkali melukai hati anak-anaknya? Kadang-kadang orang tua merasa lebih hebat, merasa apa-apa harus didengar. Tetapi naluri anak itu juga ingin didengarkan. Ketika mereka mengadu, ketika mereka berkeluh kesah, orang tua harusnya membuka diri kepada anak-anak. Terutama saya dan mungkin banyak keluarga muda yang lain mungkin masih belum atau kurang berpengalaman ketika menghadapi keluh kesah anak, ketika harus menghadapi kerepotan, harus menghadapi pekerjaan, dan di sisi lain anak ini membutuhkan perhatian, anak ini membutuhkan kasih sayang. Bagaimana solusinya? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jangan mendukakan hati anak-anak. Kita sebagai orang tua harus membuka diri, berbagi kasih dengan anak-anak kita. Ketika mereka mengadu kepada kita, baiklah kita memberi telinga kita untuk mendengar setiap keluh kesah mereka. Ketika mereka bercerita, baiklah kita juga mendengar. Dan sebagai orang tua, kita harus juga memberikan teladan dan contoh dengan berdasarkan firman Tuhan, supaya anak-anak ini bisa memiliki gambar Bapa yang benar. Kalau terkadang anak-anak ini melihat gambaran Bapa yang ada di dunia ini salah, maka anak-anak ini pun ketika melihat Bapa yang di surga akan berpikiran yang sama dengan Bapa-Bapa yang di dunia ini. Tetapi ketika kita memberikan teladan atau gambaran sebagai Bapa di bumi ini yang mau membuka diri, yang mau menjadi teman dan sahabat bagi anak-anak kita, mau berbagi hati, mau sharing, mau terbuka, maka akan tercipta suatu hubungan yang erat. Kalau dalam Triangle of Love ada intimacy, itu adalah satu bentuk hubungan yang erat. Intimacy ini sangat dibutuhkan ketika kita menjalin hubungan dengan keluarga kita. Ketika kita bergaul dengan anak-anak kita, mereka akan merasa senang dan bahagia karena mereka mendapati figur seorang bapak, seorang ayah, seorang papa yang benar. Tentunya tidak ada orang tua yang sempurna di bumi ini. Bahkan kitab suci pun mencatat bahwa keluarga-keluarga banyak yang tidak sempurna. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, marilah kita belajar membuka diri dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Saling berbagi kasih, saling mengampuni, saling menyayangi. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menjadi berkat dan menjadi rema di dalam hati kita, dan selanjutnya boleh berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami hidup meneladani Engkau. Kami berbagi, membuka hati bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, supaya anak kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, banyak dosa yang terselip dalam pembicaraan kami mohon ampun.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.